Siapa itu Kiai Kanjeng? Ngapain mereka ke Belanda? Keliling 9 kota selama 2 minggu, dengan sehari bisa 2-3 kali pentas. Apa urusannya? Kesenian, musik, budaya, politik, agama, kemanusiaan, atau apa? Kiai Kanjeng adalah suatu kelompok yang sangat-sangat terkenal di antara mereka sendiri. Nevi sangat mengenal Joko. Joko sangat mengenal Bobit. Bobit sangat mengenal Jijit. Jijit sangat mengenal Yoyo. Demikian seterusnya. Kemanapun mereka pergi, Australia, Malaysia, Mesir, Finlandia, Italia, Jerman, Inggris, bisa dipastikan mereka sangat dikenal satu sama lain di antara mereka sendiri. Ya, meskipun patut dicurigai, apakah mereka masing-masing mengenal dirinya sendiri. Judul tur mereka Voices and Visions. Padahal hampir tidak ada seorang pun dari Kiai Kanjeng yang becus berbahasa Inggris. Kiai Kanjeng, insya Allah, adalah juga suatu kumpulan manusia yang penuh transparansi, kepolosan, jujur apa adanya. She will have to sleep with grandma, she will have to sleep with grandma, she will have to sleep with grandma when she comes. Good night! Rantai kapal ayo pal, paluare, PKI ayo iwak babi ayo bintang sabit, masuk mie ayo mina jigo ayo godok lelo ayo londo mendem ayo demo silet, budiken. How's the Kenapa sih Kiai Kanjeng dan Cak Nun ke Belanda? Ada apa? Untuk apa? Atas dasar apa? Ada urgensi apa? Emang penting. Tapi kalau tidak penting, ngapain jauh-jauh ke seberang benua, bawa seabrek alat-alat yang kumuh dan tidak mengandung entertainment sama sekali itu? Tapi kalau penting, memangnya apa pentingnya? Penting untuk siapa? Geachte heer M.H. en Noen Najib, die nog onderweg is. Geachte leden van Kiai Kanjeng. Geachte vertegenwoordigers van de sponsororganisaties. Leden van het aanbevelingscomité. Vertegenwoordigers van moslimorganisaties die met ons samenwerken in dit project. Dames en heren, Voices and Visions, gezongen gezichten, zal vanavond in ons midden worden uitgevoerd. Sinds Fitna, de film, weten we allemaal hoe culturele uitingen een samenleving onder spanning kunnen zetten. Maar het kan ook andersom. Vanavond willen we beleven hoe cultuur mensen bij elkaar brengt en vreugde schept. bunga anggrek mulai timbul, aku cinta padamu. Sewaktu kita berkumpul, kau duduk di Asal-usulnya karena ada sutradara film Belanda, Theo van Gogh, dibunuh oleh seorang pemuda muslim Maroko. Dianggap menghina Islam karena bikin film yang menurut pembunuhnya itu melecehkan Islam. Lawong ada adegan wanita berpakaian rawang seksi melakukan sholat segala, Ci. Ini loh rumahnya Theo van Gogh. Di dekat situ ia dicegat dan dibunuh. Maka kemudian semua orang,
Semua pihak di Belanda menjadi berang, tidak nyaman, resah, dan ada takut-takutnya. Pertentangan antar pemeluk agama meningkat. Islamofobia subur menjamur. Situasi di Belanda makin lama makin tegang antara orang Kristen dan orang Muslim. Waktu itu sudah ada unsur-unsur film Wilders, sudah berkembang isunya, dia mau bikin film dan akan mengakibatkan suatu ketegangan yang tidak enak. Kemudian kami mengatakan ya sebaiknya dipikirkan suatu prakarsa, suatu inisiatif yang bisa mengakibatkan hubungan antar Muslim dan Kristen bisa lebih gampang, lebih enak lagi. Nah, ini loh Mas Wilders itu. Dilalahnya, Kiai Kanjeng bersama komunitas Maiyah tahu rencana itu sekitar sebulan sebelum film itu dirilis. Jadi sudah tersenyum-senyum dan tertawa-tawa sejak awal. Ketika mereka diundang oleh PKN, Protestante Kerk Nederlands, untuk hadir di berbagai komunitas campuran bangsa dan agama di Belanda, segmen dan strata sosial yang berbeda-beda dan yang sedang marah serta curiga satu sama lain itu, Cak Nun dan Kiai Kanjeng merasa bahwa tugas itu bukanlah tugas yang cukup tepat dan relevan untuk posisi dan kemampuan mereka. Cak Nun dan Kiai Kanjeng bukanlah aktivis toleransi antar agama atau karyawan Biro Perukunan Umat Manusia Internasional. Memang sih, sejak lahirnya 20-an tahun yang lalu sampai hari ini, mereka sudah diundang oleh berbagai macam kalangan masyarakat ke 390 kabupaten, 1.227 kecamatan, 2.105 desa di Nusantara. Cak Nun dan Kiai Kanjeng tidak punya akses ke industri dan pemerintah. Hanya punya silaturahmi dengan rakyat biasa. Bermacam-macam pengalaman mereka lalui. Tetapi itu tidak berarti bahwa mereka layak menjalankan tugas berat di negeri Belanda itu. Mereka berangkat dan berpikir sederhana. Quwwatul mab'uth fi quwwatil ba'ith. Kekuatan orang yang disuruh terletak pada yang menyuruh. Jadi, ya berangkat saja. Kalau ada apa-apa, yang bertanggung jawab kan yang mengundang. Nevi Budianto, pimpinan Kiai Kanjeng, selalu dengan sangat alamiah merasa bahwa kemanapun pergi, sebenarnya yang terjadi adalah diperjalankan oleh Tuhan. Jadi ya, pihak yang memperjalankan itu yang wajib menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh pihak yang diperjalankan. Kiai Kanjeng itu orang biasa-biasa saja. Beberapa tahun yang lalu, mereka pentas di konservatorio di Napoli. Ditonton oleh para pejabat, pengusaha, duta-duta besar, dijaga oleh tentara berkeliling, diteruskan dengan cocktail party beberapa jam sebelum pemakaman Paus Yohanes Paulus II. Wajah-wajah dan perilaku mereka tidak ada yang tidak biasa. Bahkan
ketika beberapa dari mereka dijunjung-junjung badannya, ditaruh di atas pundak sejumlah penonton di kota sepak bolanya Maradona itu. Wajah-wajah itu sama saja dengan tatkala 2 malam berikutnya mereka pentas di sebuah dusun pelosok Bantul Selatan. Jadi, selama 2 minggu di Belanda itu, mereka ya biasa-biasa saja. Mereka hanya manusia pekerja keras. Pendeta Jan Poster bilang, "Loh, berkali-kali selalu saya datang, panggung masih kosong. Tiba-tiba saya datang lagi, panggung sudah penuh dan tertata semua alat musik dan soundnya. Kemudian saya pergi sebentar ke belakang panggung sesudah pementasan. Loh. Lah kok panggung sudah kosong lagi?" Itulah mental pengamen dan pedagang kaki 5. Wakul klimpang segane dadi salatan. Wakul klimpang segane dadi salatan. Uripmu ana ing alam donya. Eleng-eleng sira manungsa. Uripmu ana ing alam donya. Eleng-eleng sira manungsa. Uripmu ana ing alam donya. Kiai Kanjeng menjalankan tugas bongkar pasang, sehari bisa 3 kali selama 2 minggu penuh. Dengan biasa-biasa saja. Bergurau gembira, plesetan, bicara agak porno sedikit. Kemudian menabuh gamelan, menggesek biola, memetik gitar. Sebagaimana mereka membopong anak, mandi, makan, dan minum. Namens Zebra en Stichting Atrium Julianakerk. Deze tafel is met name een recitatie uit de Koran door een van uw, wat zal ik zeggen, geen muzikanten noemen. Mensen. Een stukje recitatie uit de Koran en ik begrijp dat die jongeman daar een hele mooie stem heeft en of dat... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نور على نور نور على نور نور على ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Salam, mijn naam is Roma Aktash. Ik had een vraag. Ik ken Indonesië als een land waar mensen met elkaar uit veel etnische tijden leven, verschillende culturen, maar die toch met elkaar in vrede leven. En ik zou graag zo meer willen horen
die voor ons hier in Nederland zijn er ontzettend veel culturen die wel hier met elkaar leven, maar eigenlijk langs elkaar leven. En wat nou de handvatten zijn die hij zou mee kunnen geven. The way you talk and the way you explain the things, I feel that everything you say is spiritually grounded. And my question is, your group or program, is it mystically, does it have a mystical fundament, like rohaniya or tasawwuf? Ada beberapa teman yang bilang, wah kami tidak tahu apakah di Julianakerk nanti di Transvaal akan ada tamu datang atau enggak. Jadi hari sebelumnya baru 20 yang mendaftar, tahu-tahu malamnya itu ada 140, tiba-tiba 160, bahkan sampai 200 lebih. Dan itu dari berbagai latar belakang, dari Maroko, dari Turki, dari Pakistan, dari Iran, dari Suriname, ibu-ibu Java itu ada dari GKIN. Di sini terlihat performan Anda dan grup di dalam gereja, dan ini cukup menarik buat kami dari GKIN juga. Hari esoknya si direktur dari STEK, Kota dan Gereja, yang menyelenggarakan itu mereka punya program setempat, dia bilang, saya sangat terharu dan saya langsung melaporkan itu kepada pengurus saya bahwa peristiwa itu sangat bermakna karena belum pernah ada sekian banyak orang yang berkumpul dan jadi kepelbagiannya luar biasa. Dan ada beberapa yang bilang kepada dia dan juga kepada saya, ini Pak, sesuatu yang sangat-sangat bagus karena tidak hanya merupakan budaya tetapi juga menyinggung perasaan atau iman, keyakinan yang sedalam-dalamnya, sehingga juga menjadi sesuatu yang punya arti secara spiritual. Nah, di situ saya merasa kalau tur Emma dan Kiai Kanjeng berhenti di sini sudah cukup, sudah tercapai tujuannya. Originally from Morocco. Ja. En ja, ik vind het heel erg goed. Met name de wijze waarop zij verschillende stijlen muziek gebruiken. En de wijze waarop zij verschillende stemmen en allerlei soorten stijlen enzovoort gebruiken vind ik prachtig. Ja. De relatie tussen kunst en religie en dat kunstenaars soms beter de religie kunnen tot uitdrukking brengen dan religieuze leiders misschien zelfs. En dat vind ik een heel mooi idee, dat je met kunst mensen net zo goed in het hart kunt raken en dat je dan meer gaat begrijpen van de religie. Nou, door Willem eigenlijk. Of ik had het gezien, ik weet niet meer waar, en toen heb ik Willem gewaarschuwd van daar moeten jullie eventjes wat mee doen. Ik vond het prachtig. Ja, het was echt heel inspirerend. Immens genoten. Ik vond het een feest. Iets van het hart. Waar je kunt zien dat alle mensen elkaar kunnen vinden als we op deze manier bezig zijn. En de rest is eigenlijk allemaal fladder in de hersens. Het gaat om het hart. Nee, voor groep yang ini. Ja, artinya sedap. Ja. Di akhir acara Julianakerk, Cak Nun mengemukakan harapan-harapan bahwa bangsa, masyarakat, dan manusia yang diremehkan, dinomorduakan, dijajah, atau didiskriminasikan dalam konteks apapun akan segera mengalami kebangkitan-kebangkitannya pada wilayah dan pola yang bermacam-macam. Kita sedang berada di depan pintu gerbang perubahan peradaban yang baru. Tidak
hanya pementasan demi pementasan dengan pluralitas forum yang berbeda-beda. Tidak hanya diskusi dan dialog yang selalu menghadirkan mozaik dan cakrawala tema kemanusiaan global, tapi juga ada perjumpaan-perjumpaan di luar acara yang memperkaya upaya-upaya pertalian kembali cinta kemanusiaan. Ternyata setiap momentum memberikan kejutannya sendiri-sendiri. Selalu ada puncak-puncak baru, ada keunikan baru, pemetaan komunikasi dan kemesraan kemanusiaan baru. Ik zou willen dat onze Nederlandse zangers dat ook kunnen. Dat ze een beetje meer van Indonesische muziek brengen in de Nederlandse huiskamers. Hebat sekali sampai bisa Malam Sunyi jadi lagu Natal Kristen sampai la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wah, ya hebat. Ya, dari yang sangat serius sampai yang sangat ringan. Wah, hebat bisa kombinasi semua. Aku sampai Suriname. Aku senang tenan. Aku bangga banget. Ini seluruh teman-teman semua pusat tempat ini bisa ngai kesini. Jika ini aku bangga banget. Aku yang matur kesuwun karo Gusti Allah. Ngekei sedulur-sedulurku kabeh sing saka Jogja. Ngekei sebabe kene ngopo? Nek negara saiki ning Nederland kene iki iku saiki rada angel-angel perkara agama Islam sing anti-Islam, ya. I had the feeling that the music of you has united us in a way. In Holland, we need it very much. Ik vind het heel geweldig omdat hij raakt de emotie en hij stelt zijn muziek in dienst van dat mensen over de grenzen heen van hun eigen traditie en van hun eigen cultuur en hun eigen land, dat zij een echte contact krijgen. En dat heeft te maken met het hart van de religie, met de godsdienst. Zoals, dat is al eeuwenlang, wat Indonesië betreft bijvoorbeeld moslims en christenen contacten zoeken en soms de contacten niet kunnen vinden. Klopt. Ja. En daarin probeert hij een weg te gaan die vind ik origineel, met een open oog. En hij zegt ook niet alles hetzelfde of zo. Je kunt de verschillen noemen, maar je kunt ook niet alleen respecteren, maar ook communiceren. Your group is wonderful. You are wonderful people. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. De Indonesische dichter, muzikus en soefi M.H. Ainun Najib en zijn band zijn nu op tournee in Nederland. Thank you for coming. Yes. Since 25 years. 25 years. You fine, healthy? Yes, good health. You as well, I hope. Yeah. This is really fantastic. Yeah. I have a surprise with me. Yeah. Just from what I found in my files. Look, here was that church tower, and here was your. In 1984 komt Emma voor het eerst naar Nederland op uitnodiging van Poetry International. Op dat moment wordt in Indonesië zijn theaterstuk verboden. Vrienden waarschuwen hem dat het niet veilig is om terug te keren en hij blijft hier dan een tijdje. Emma is in 1953 geboren in Jombang op Oost-Java. Hij is de vierde van 15 kinderen. Zijn ouders waren zeer maatschappelijk betrokken. In de jaren 60 richtten ze onder andere al een bibliotheek en een school op. Hij wordt opgevoed met een brede kijk op de wereld. Cak Nun menjadi sahabat kemanusiaan, tapi tanpa terasa juga menjadi guru bagi para pendeta, pastor, dan aktivis-aktivis keagamaan lain yang berinteraksi. Idiomatik dan terminologi baru yang penuh nuansa cinta kemanusiaan dan kekayaan kultural yang diperkenalkan oleh Cak Nun langsung merasuk
dan dipakai oleh para penggembala itu, bahkan dalam misanya. Dat het kan leven met andere godsdiensten op een gelijkwaardige en voldragen wijze. Niet superieur aan de andere. Waar ontleent deze man zijn gezag aan? Hij treedt al meer dan 15 jaar in Indonesië op met zijn gamelan-orkest. Hij is een performer en hij spreekt ministers aan. Wanneer er een kwestie is op het platteland waar onrecht gedaan wordt, komt hij met de boodschap van die dorpelingen, stapt binnen en presidenten, ministers, deuren gaan voor hem open. Ketika rombongan Kiai Kanjeng tiba di Zwolle, sejumlah jemaat di gereja Yerusalem sedang berkumpul di depan gereja. Begitu melihat rombongan turun dari bis, mereka berduyun-duyun memasuki gereja, seakan-akan menghindari bertemu dengan para PKL ini. Beberapa saat kemudian baru jelas masalahnya. Salah seorang pendeta gereja Yerusalem menjelaskan bahwa para jemaat itu termasuk kelompok orang Kristen yang tidak percaya kepada dialog antar umat beragama. Tidak bersedia ketemu dan bergaul dengan orang di luar keyakinan mereka. Pak pendeta itu sendiri tidak diterima oleh para jemaat itu untuk memberikan misa kepada mereka. Eksklusivisme dan inklusivisme, konservatisme dan liberalisme, fundamentalisme dan kulturalisme, radikalisme dan moderatisme, atau apapun, semua itu milik manusia. Ada di kalangan Islam, ada di kalangan Kristen, Hindu, Buddha, dan apapun saja. Itu adalah bagian yang mungkin alamiah dari jiwa manusia. Sebagaimana fisik manusia juga memiliki bagian yang enak dihirup, tapi juga ada yang bau busuk. Jangan terlalu bersedih, tapi juga jangan bergembira secara berlebihan. Tidak usah putus asa, tapi juga tidak usah terlalu optimis. Nikmatilah obrolan teman-teman Jawa yang tak pernah ke Pulau Jawa, yang bisa berbahasa Jawa sedikit dan hanya ngoko. Jawa wis tua aku. Kayak kakangku iki cik nom. Iki bareng cik nom. Iya ta. Raine koyo mafia kabeh ya Mas ya. Ya? Raine koyo mafia kabeh. Mafia koyo cilik kayak itu moro-moro mafia iku. Kayak tikus-tikus. Aku Edi Suroi Kromo. Aku yo pakku yo sangka negara Jawa, Magelang. Itu ngarani Feni nganune Api. Sing main gawe lagu dhek Feni Api. Mungkin ini sekedar contoh sangat sederhana,
dari apa yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Wessel Stoker, seorang guru besar estetika di Vrije Universiteit di Amsterdam, yang menyampaikan persepsinya tentang Cak Nun dalam simposium Visionary Art di Café de Balier, Amsterdam. In ieder geval mijn grote waardering voor wat u allen met kunst doet. En ook, dat geldt uiteraard ook voor MH. Want u wijkt daarmee af van een belangrijke kunstopvatting in het Westen. Voor velen namelijk is toch hier in het Westen eigenlijk naar kunst kijken, is naar een voorwerp kijken dat mooi moet zijn, maar geen functie mag hebben. Apakah seni mempunyai amanat untuk masyarakat? Bagi MH Ainun Nadjib, sangat jelas. Dengan sikap ini, dia telah menyimpang dari pemahaman penting tentang seni di dunia barat. Bagi banyak orang, menikmati karya seni adalah sama dengan menikmati sebuah benda yang seharusnya mempunyai keindahan, tetapi benda itu tidak boleh memiliki fungsi. Mereka hanya menikmati, melihat-lihat saja. Nah, pada poin itulah MH melakukan perlawanan. Eigenlijk een instrument is ook om een samenleving te veranderen en dat het meer is dan alleen maar esthetisch plezier. Acara di Café de Balier itu adalah inisiatif Ibu Nelly, guru besar di Vrije Universiteit Amsterdam, yang mengundang banyak seniman Belanda untuk dipertemukan dengan Cak Nun agar mereka berinteraksi dan saling menumbuhkan kepercayaan bahwa kesenian bisa menumbuhkan nilai-nilai positif untuk kemanusiaan, perhubungan sosial, komunikasi antar kelompok apapun, demi terbangunnya sebuah dunia baru dengan peradaban baru. Pekerjaan agama itu bukan hanya yang dengan indikator-indikator agama, sembahyang, Allahu Akbar. Terus pekerjaan agama adalah kalau engkau mencintai manusia dan memahami manusia sampai detail seperti Tom ini. That's the main purpose of religion. Right. So you refer also to the fact that now in Indonesia as well we see a drive to focus on the outward rituals rather than what really matters, looking at people, looking at the small people. Dalam bahasa Islam, ini Tom ini akan punya rumah sangat dekat dengan rumahnya Tuhan. Oh, well, according to Islam, your place in heaven will be very close to God's place. I'm winning a prize. The freedom of the flesh, subhanallah. Feed me every day, compassion. Ik ben Tom Amerika, ik ben componist. En ik heb Emma een week geleden ontmoet. Ja. En toen heb ik beloofd dat ik naar het optreden zou komen. Toen heb ik gekeken in de programmalijst en het was Etteleur is niet zo ver. Ik woon in Tilburg. Oké, mooi. And I'm deeply impressed. Het was een les wat Emma geeft met zijn orkest. Een les in de kracht van muziek. Hoe die over de planeet heen een verbinding kan leggen tussen de muzieksoorten en de ziel van de mensen. De kwaliteit van de muzikanten is indrukwekkend. Ze zijn zo ontzettend virtuoos. Maar ook zo like children. Zo speels. En ze hebben zoveel plezier. Ik vond de kleding ook erg indrukwekkend. Heel eenvoudig. Ja, ik denk Javaans. En de gamelans vooraan. Ik ken de gamelan als een atonaal of een tooninstrument wat ik niet snap. En het is nou helemaal gestemd binnen de tonaliteit ook van de westerse muziek. En de discipline van de muzikanten. De muzikanten met de ene hamer en dan iedere keer afvangen. En de choreografie, hoe ze dus die gebaar. En dan keken ze heel stoer, soms had heel veel plezier. Het was indrukwekkend. Ze hebben gewoon op straat geleerd. Nou, hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Ik zal het niet vergeten, dit concert. Dank u wel. Geweldig. Ja, okay. Goeie terugreis, hè? Dag.
kados margining manungsa kang manggih kanikmatan. Jadi, sebenarnya apa sih kerukunan antar umat beragama itu? Apakah manusia di dunia ini memang kurang berbakat untuk rukun? Sehingga Kiai Kanjeng harus kesana kemari untuk disuruh merukun-rukunkan? Lantas, apa sih sebenarnya terorisme itu? Kenapa Al-Qaeda, Hamas, Ikhwanul Muslimun, Mujahidin, dan kelompok-kelompok lain yang dicap sebagai kelompok radikal itu sampai hari ini belum pernah unjuk gigi dengan meledakkan bom raksasa mikronuklir seperti di Legian Bali? Jadi, hebat benar itu yang ngebom Bali. Lantas, terorisme itu masalah atau akibat? Pertengkaran antar umat beragama itu masalah atau akibat? Itu mah bukan soal agama, itu soal politik. Itu mah bukan soal politik, itu soal ekonomi. Soal ekonomi gimana persisnya? Soal kilang minyak, perebutan modal, atau kata orang Jawa, kire rebutan balung. Gusti, mugi paringa ing margi kaleresan. Kados margining manungsa kang manggih kanikmatan. Sanes margining manungsa kang paduka laknati. Gusti, mugi paringa ing margi kaleresan. Kados margining manungsa kang manggih kanikmatan. Sanes margining